setiap kalau misalkan bikin sesuatu sebenarnya kayak challenge karena banyakan itu permintaan dari si customernya. Jadi akunya kan udah mau bikin apa ya, udah pusing mau apa ya gitu ya, udah bosen gitu. Nah kadang-kadang customer kan gitu ya, ada yang ajaib, ada yang ya aku kan segala ya, one stop place gitu. Buat ngorder iya, buat curhat iya gitu kan, buat konsul iya, segala gitu. Jadinya pas kemarin ya kebetulan emang udah customer lama, udah customer aku regular gitu kan. Nah dia baru pesen lagi gitu, baru ini lagi, baru kontak-kontakan lagi. Mau dong Wi dibikinin ini. Aduh. Iya loh gitu kan aku nggak susah nolak, orangnya susah nolak, apalagi kalau udah challenge gitu kan, aduh tertantang. Tapi ya gitu mikir gimana caranya Tapi akhirnya ketemu ya Neng? Ketemu memang gitu, cuman ya harap bersabar aja karena aku kan mungkin karena sudah ya udah tahu karakter tepung gluten free kayak gimana. Tapi kan memadu-madankannya itu tidak semudah yang dipikirkan gitu kan. Jadi mencari komposisi yang tepat dan memilih jenis tepung yang harus digunakan itu yang sulit gitu loh. Jadi kalau resep bisa di googling dari mana aja sebenarnya gitu. Tapi komposisinya itu yang takes time dan aku harus benar-benar kayak apa ya istilahnya, kalau orang mau ngedandanin gitu ya, kalau orang mau dandanin ini pengantin kudu mutih heula gitu ya, mesti ini dulu apa namanya, mesti puasa dulu, bukan nggak sih sebenarnya istilahnya lah ya, istilah kasihnya. Jadi mesti yang mikir dulu ini campurannya apa ya, ini kalau ini bagaimana apa hasilnya kayak gitu-gitu. Jadinya tuh suka ya takes time lah kalau misalnya udah mau custom gitu teh. Tapi seru banget. Oh iya betul ya, kalau komposisi itu kayaknya ya udah banyak di Google juga banyak ya, cuma kan kayak ketika misalnya satu bahan itu diganti sama bahan yang lain pun kita harus mempertimbangkan juga ya Neng Dewi. Betul, apalagi kalau gluten free itu kan tingkat absorbing airnya berbeda-beda gitu kan. Jadi harus mencari kombinasi yang tepat dengan tepung satu dengan yang lain. Kalau dipadu-padankan seperti apa nanti hasilnya, itu yang kadang-kadang aduh ini bisa nggak ya gitu lah. Ini workout nggak ya? Ini worth it nggak gitu loh. Bisa jadi nggak nih? Itu sih kadang-kadang tuh maksudnya nggak semudah kalau kita pakai tepung terigu udah pasti jadi. Kalau nggak jadi ya tangannya aja mungkin kurang gitu lah, kurang mahir gitu. Tapi kalau tepung terigu kan tingkat kegagalan itu sangat rendah ya. Tapi kalau udah gluten free itu aduh benar-benar hati dan pikiran mesti sinkron. Tapi seru ya Neng, maksudnya kayak jadi ada yang baru gitu ya. Iya, selalu ada yang baru. Makanya ada yang WA ke aku, minta PL dong, minta apa aja sih produknya gitu. Nah, aduh gimana ya, kebanyakan custom gitu kan, custom, jadi bisi nggak masuk gitu kan, karena macam-macam customer kan punya kebutuhannya beda-beda ya gitu loh. Ada yang bisa pakai ini, ada yang bisa nggak pakai itu. Jadi aku nggak bisa generalisasi kayak toko roti gitu kan. Pokoknya yang aku jual kayak gini. Nah itu nggak bisa. Aku aja terbiasa untuk mengakomodir permintaan si customer. Jadinya kalau ditanya PL-nya dong, aduh bingung malahan. Maunya apa ya? Mau gimana ya, kebutuhannya apa, malah jadi gitu. Iya. Ya gitulah. Jadi ya saya kan tukang roti coba-coba ya, tukang roti challenge gitu. Jadinya suka aja kalau udah nerima kayak gitu-gitu. Walaupun rada mikir gitu, rada aduh ini gimana, tapi seneng gitu lah, seneng. Apalagi kalau customernya ternyata puas ya, itu kan
sebuah kepuasan batin yang nggak akan pernah bisa dibayar dengan apapun gitu kan. Itu kayak gitu. Makanya kadang-kadang suamiku suka bilang, ini teh bukan charity ya, tapi bisnis. Ya gimana ya? Kebiasaan itu dah. Tapi seru banget sih ya. Ini kalau misalnya ada yang request pasti jadi oh ya ada hal baru nih ya kan jadi tertantang gitu ya Neng. Iya, jadi kadang-kadang kan gitu ya. Kemarin tuh lucunya makanya kenapa kemarin aku sempat nanya gitu kan ya. Kudu vegan ya gitu. Karena yang customer yang mesen itu dia tidak vegan tapi tidak bisa telur sama susu gitu loh. Jadi isiannya masih boleh pakai ayam, tapi ayamnya pun tidak perlu yang organik ataupun yang probiotik, ayam biasa boleh, tapi dia tidak bisa intoleran sama laktos sama ini ovo gitu sama isi telur gitu loh. Jadi ya udah, ya alhamdulillah customerku puas gitu kan, senang dibawa kantor, di foto di deket jendela kantornya ini bagus gitu ya Bu, sampai aku izin, Ibu izin ya nanti izin mau di post review, iya boleh kata tag aku ya, kata gitu. Seru banget sih ini. Iya makanya aku langsung yang kebetulan kan pas emang Mbak Subi kemarin WA aku gitu kan, oh ini pasti nih udah nagih webinar gitu kan. Terus aku bilang sama suamiku, gimana tuh ini gini, mau ada webinar. Cuman kan Jumat tuh kita berangkat kan, memang Jumat malam itu kita berangkat ke Jogja minggu kemarin itu. Aduh jangan, takutnya di jalan gitu kan, sinyalnya mati gitu, kalau ada blank spot gimana gitu. Oh iya ya gimana ya, oh ya udah nggak jadi deh gitu, diundur minggu depannya aja ya. Tapi aku udah tahu itu hari Jumat itu aku udah bawa itu risolesnya ke Jogja. Oh, dibawa jalan-jalan ya Neng? Dibawa jalan-jalan. Jadi sampai suamiku bilang enak ya ternyata kan, suamiku mah bukan penyuka healthy food gitu kan, dia mah memang ya regular aja gitu. Tapi kalau bisa keterima sama yang regular berarti ya it works gitu kan, ya aku bisa gitu. Jadi bisa diterima dengan skala kalangan gitu. Enaknya gitu ya, udah kamu keep it that way aja lah, usah yang sosokan healthy gimana gitu, biar akunya tahu oh ini sama orang yang biasa yang regular juga bisa keterima gitu. Oke, mantep banget nih. Udah jam 7, kita langsung mulai aja ya Neng Dewi. Ayo kita mau mulai yuk. Ya, halo Sobat Subi semuanya. Selamat malam, Sugeng Dalu. Selamat bertemu lagi ya di webinar kita malam hari ini, Jumat tanggal 23 September ya, 2022. Buat Sobat Subi di sini sudah ada dari Neng Eli. Halo Neng Eli, selamat malam. Dari Sobat Subi yang ada di Instagram juga ya. Selamat malam semuanya. Di malam ini kita kembali bertemu lagi, kita akan kembali sharing-sharing lagi ya. Yang mana mungkin dari Sobat Subi di sini sudah kangen nih ya dengan narasumber kita yang satu ini nih. Udah lama nggak muncul ya. Ya maaf ya teman-teman. Aduh senang banget bisa gabung lagi loh, bener kangen. Iya. Setelah sekian lama ya kita nggak sharing-sharing sama Neng Dewi, akhirnya malam ini kita akan sharing-sharing kembali ya. Yang mana untuk malam hari ini kita akan sharing-sharing ya seputar tutorial membuat risol rogu gluten free yang pasti ini bakal seru banget ya. Dan juga pastinya itu bisa buat resep teman-teman di rumah semuanya nanti ya, resep cemilan. Tapi ini kalau dari Sobat Subi ini seperti biasa kalau webinar itu pasti dari Neng Dewi itu mengharuskan kita untuk mencatat ya. Tapi sekarang agak beda sedikit. Aku lagi rajin bikin PPT jadinya. Sok nyontek aja kalau gitu mah. Oke, berarti bisa sambil di screenshot nanti ya. Nah, iya, sekarang mah nggak usah pakai nulis-nulis, screenshot bisa lah. Mantap banget ya. Siapa sih yang belum kenal dengan Neng Dewi ya? Dewi ini adalah
seorang owner dari Cake Studio ya, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2009 ya. Ini sudah lama banget, cukup lama banget, dan juga pastinya itu dengan varian-varian menunya yang bisa custom sesuai dengan request dari Sobat Sugi semuanya ya. Oke, sebelumnya boleh diceritakan dulu Neng Dewi kepada kita semuanya, awal mula perjalanan dari Cake Studio itu seperti apa sih? Silakan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali. Kita belajar bareng, sharing bareng untuk membuat kue-kue sehat, makanan camilan sehat untuk keluarga bersama saya Dewi dari Cake Studio. Jadi alhamdulillah hari ini tuh sangat menyenangkan ya buat saya, akhirnya kesampaian juga bisa sharing ke teman-teman nih, karena udah agak lama saya absen berhubung ada kesibukan lain bersama suami, jadinya baru kali ini bisa lagi. Oke, aku mau men-share latar belakangnya Cake Studio. Sebentar ya, aku coba share screen. Lagi rajin banget ini sampai latar belakangnya juga dibikinin. Oh iya. Jadi mantap banget sih, kayaknya ada upgrade ya Neng Dewi. Upgrade, aduh malu deh jadinya upgrade. Ya oke. Ini jadi seperti Mbak tadi bilang, aku memang awalnya dari 2009 ya teman-teman. Oke, udah keluar kan ya ininya? Sudah Neng Dewi, sudah keluar. Oke, memang berawal mulanya itu 2009, jadi gak lama setelah anakku yang pertama lahir, aku mulai merintis itu Cake Studio dengan namanya juga dulu mah bukan Cake Studio ya, tapi adalah namanya, aku juga sudah lupa gitu ya. Jadi bikin-bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang jajan gitu ceritanya. Nah, baru di tahun 2011 itu aku mulai konsentrasi gitu loh, mencoba berbisnis kue gitu kan. Tapi bisnisnya tuh cuman baru membuat kue-kue yang lagi tren, yang lagi happening gitu loh. Apa sih, aku tuh ikut bikin gitu kan, ikut jualan gitu, ikut kursus-kursus untuk memperdalam ilmu gitu kan. Karena bagaimanapun kita tidak boleh merasa puas ya dengan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Karena aku tuh kalau baking sebenarnya hobi gitu kan, intention belajar, walaupun memang aku kuliah di perhotelan pun pengennya pastry aja gitu, memperdalam pastry, tapi kebetulan dapatnya general ya di Trisakti, jadinya aku mempelajari semua bidang perhotelan, tapi aku memang lebih cenderung di pastry. Oke. Terus kira-kira di tahun 2016 aku mulai mengkhususkan diri, mulai berpikir apa sih yang harus aku lakukan untuk membuat usaha kue aku ini berbeda gitu ya. Terus di latar belakangi juga dengan keluarga aku tuh banyak yang punya riwayat penyakit kronis, dari mulai ayah ibuku, dari kakak-kakakku juga ada gitu kan. Dan mereka tuh selalu ngeluh gitu kan, aduh kue sehat tuh nggak enak ya, kue diet tuh nggak enak, suka berasa apa. Sedangkan aku tuh suka sedih kalau lihat mereka tidak bisa makan apa-apa, sementara kita kan yang sehat, yang masih nggak kenapa-napa, dengan bangganya, dengan enaknya makan gitu kan. Sementara mereka kalau mau makan apa-apa tuh takut. Jadi aku mulailah gitu ya mempelajari bagaimana ya bahan-bahan pengganti untuk membuat produk kue itu lebih sehat, lebih bisa diterima dengan orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit kronis ataupun mempunyai alergen gitu ya. Dan pada saat itu ke 2016 sudah mulai ya banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan, anak-anak autis, anak-anak Down syndrome, dan itu seperti mengetuk
pintu hati ya, dan kebetulan anak-anakku dulu juga bersekolahnya di sekolah inklusi yang dimana berdampingan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu sangat menyentuh hatiku untuk coba ya bikin yang bisa dimakan bareng-bareng temennya gitu. Jadi kalau mereka mau sharing bekal gitu di sekolah, tidak khawatir teman-temannya tantrum nanti gara-gara makan bekalnya dia gitu kan. Jadi itulah sebabnya. Nah sekarang Cake Studio sudah berjalan cukup lama ya, sampai 2022 alhamdulillah, dan masih konsisten di healthy baking. Dan aku sekarang lebih custom made gitu bikinnya. Jadi teman-teman yang mungkin kepingin apa suka minta ke aku dengan bahan-bahan yang memang mereka bisa terima gitu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi aku cerita, aku suka kebingungan kalau misalkan ditanya produk ininya ya, produk andalannya Cake Studio apa sih gitu. Karena basically aku lebih kayak mengakomodir gitu ya, mengakomodir kebutuhan teman-teman di healthy baking seperti apa gitu. Walaupun ya tentunya ya seperti itu ada cost yang harus dibayar, tapi at least orang yang makan produknya Cake Studio itu tidak nyesel, tidak menyebabkan terjadi sesuatu, misalkan men-trigger alergennya atau yang lainnya gitu kan. Aku mengutamakan customer satisfaction kalau boleh dibilang ya. Jadinya ya itu suka kebingungan sendiri. Mbak, ini Cake Studio tuh apa ya ininya. Aduh, kebiasaan bikin yang custom made jadi bingung sendiri gitu ya. Itu sih sebenarnya latar belakangnya Cake Studio, Mbak. Oke, luar biasa banget nih Neng Dewi. Berawal dari hobi baking, akhirnya sekarang Cake Studio itu menjadi toko kue ya, yang mana itu dari Sobat Subi itu bisa custom ya. Jadi untuk nanti kue itunya dari Sobat Subi itu bisa custom ya. Jadi mungkin dari Neng Dewi juga tadi ya kebingungan ketika ditanya itu produknya itu apa ya, karena itu biasa ya. kan. Ya aku juga mau bilang yang penting ya kalau misalnya ke Cake Studio itu jangan sungkan ngechat gitu kan, untuk kita bisa ngobrol dulu. Kenapa aku lebih ngutamain ngobrol dulu? Karena aku pengen tahu yang boleh sama customernya tuh apa. Bukannya kepo sih, tapi lebih pingin jangan sampai produk yang dibuat itu seperti tadi aku bilang, jangan sampai men-trigger alergennya, men-trigger yang karena aku tuh pingin banget menyenangkan customerku lewat healthy bakingku gitu lah. Jadi itu kalau misalkan bilang aduh Cake Studio mah agak mahal ya ini, ya tergantung bahan ya kan. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan dengan bahan-bahan lokal, bisa yang dilakukan dengan yang lain, tergantung selera sebenarnya. Itu balik lagi sih, kalau teman-teman seleranya agak tinggi, automatically ya nanti harga kuenya lebih tinggi. Tapi aku sekali lagi lebih yang mementingkan customerku senang. Karena kepuasan batin buat aku tuh kalau udah customernya puas, senang, nggak kenapa-napa, itu kepuasan batin banget gitu loh. Oke. Mungkin kalau dari segi harga, mungkin kalau dari teman-teman yang custom kayak gitu pun mungkin harganya udah tahu sih ya Neng. Oh ya harganya segini karena mungkin dari bahan-bahannya juga ini gitu ya. Iya. Karena ya itu kulkasku tuh penuh dengan misalkan ya aku harus ini kan replace apa segala macam, nggak bisa, apalagi gluten free ya. Bahannya kan nggak bisa yang beli yang sudah jadi. Kadang-kadang kan aku lebih banyak ya itu tepungnya mixing sendiri gitu ya. Jadi dari beberapa macam tepung aku mix sendiri jadi tepung utamanya gitu. Jadi aku tidak menggunakan satu macam tepung. Kalau teman-teman yang biasa baking gluten itu sih tahu lah gitu ya.
bahwa untuk produk gluten free itu tidak mungkin dibuat dari satu macam tepung gitu, karena bermacam-macam dan ada yang bikin lembutnya yang mana, bikin bertekstur yang mana, seperti itu gitu. Dan aku tidak bisa buat maksudnya karena custom made ada yang bisa nuts apa enggak. Kadang-kadang kan itu ya satu customer berbeda dengan satu customer lain, jadi ya itu yang menyebabkan harganya agak sedikit mahal ya, agak sedikit lebih tinggi lah daripada yang lainnya gitu. Oke ya, jadi nanti itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari customernya kayak gitu ya, Neng. Dan mungkin apa ya, bisa dikira-kira sih sebenarnya ya, ya gak sih? Misalnya kalau saya pengennya yang ini sama yang ini, mungkin bahannya perlu ini, oh harganya kalau dari tepungnya aja mungkin sekian gitu ya, mungkin juga udah bisa. Betul. Jadi kan ya itu ya, sekali lagi produk gluten free itu ya gampang-gampang susah, tricky, tapi sekalinya udah ya bukan lebih piawai apa ya lebih ini, tapi kalau setidaknya lebih ngerti, lebih paham dengan karakter tepungnya, kan lebih mudah gitu ya untuk memadu-madankan gitu. Oke ya, jadi ini kalau dari teman-teman semuanya di sini Sobat Subi yang mau icip-icip nih ya kue-kuenya Neng Dewi, ini jangan sungkan untuk chat dulu supaya bisa tahu juga ya nanti untuk kebutuhan dari Sobat Subi semuanya itu mau request yang kayak apa sih. Jadi nanti dari Neng Dewi itu bisa menyesuaikan ya. Ini keren banget sih. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari customernya ya. Mantap, keren banget. Oke, Sobat Subi, siapa sih yang nggak kenal dengan Resource ya? Pastinya Sobat Subi sudah banyak yang kenal ya. Rasanya yang lezat dan menyehatkan membuat Resource ini banyak sekali peminatnya. Kayak Resource juga banyak digunakan untuk jajanan ya. Kalau dijual gitu ya, itu juga banyak banget sih usaha-usaha jual Resource gitu ya. Itu banyak banget. Untuk isiannya juga banyak banget macamnya. Salah satunya ada dari wortel, buncis, kentang, dan sebagainya ya. Dan untuk malam hari ini pastinya kita akan ada tutorialnya juga Sobat Subi, nanti boleh di screenshot ya, karena malam hari ini ternyata kita khusus nggak mencatat ya. Jadi kita screenshot ya. Bonus ya. Bonus dari nggak hadir berapa kali, jadinya rajin bikin PPT gitu ya, bikin presentasi. Nah ini ada bonus nih Sobat Subi ya, jadi nggak perlu nyatat lagi ya. Oke, nanti silakan Sobat Subi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh banget seperti biasa. Langsung ditulis di room chatnya aja ya. Nanti saya bantu bacakan dari Neng Dewi yang bantu menjawabnya ya. Oke, silakan Neng Dewi tanpa berlama-lama lagi langsung saja untuk memaparkan materinya. Silakan. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita mau membuat risoles rogu. Ya seperti tadi Mbak bilang, risoles itu kan cenderung seperti jajanan pasar ya, ada selalu di deretan kue-kue basah gitu ya. Nah, cuman kan yang selama ini kita temukan itu kulitnya terbuat dari tepung terigu gitu ya. Nah, dan dicampur juga dengan susu atau telur gitu ya. Nah, sedangkan yang saya buat kali ini adalah yang non gluten atau gluten free dan vegan friendly. Jadi sebenarnya ini adalah seperti aku ceritakan di awal, ini challenge dari salah satu customer aku. Nah ini ya, jadinya enaknya kita saling bersinergi. Aku diminta gitu ya sama salah satu customer regularku, customer loyalku gitu ya, untuk membuatkan beliau risoles gitu, karena pengen jajanan pasar yang non gluten katanya gitu kan. Walaupun memang agak sedikit bikin mikir gitu ya, agak sedikit mundur juga dari waktu yang aku janjikan gitu, tapi ya berhasil, alhamdulillahnya berhasil dan beliau senang sekali, suka banget gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama aku coba
share screen lagi bahan-bahannya apa dan bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya kalau teman-teman yang sudah biasa membuat kue jajanan pasar atau risoles, membuatnya tidak terlalu berbeda, hanya bahan-bahannya saja. Bahan-bahannya yang membuat dia berbeda, gitu ya. Oke, aku coba share screen ya. Oke, ya. Ini ininya ya. Kita membuat risoles rogu yang GF, gluten free dan vegan friendly. Oke. Nah, ya. Kita mulai dari bahan-bahannya. Oke, teman-teman udah kelihatan? Ya, Neng Dewi sudah muncul. Udah muncul ya. Oke, untuk bahan-bahan kulit risolesnya sendiri itu aku menggunakan tepung gluten free oats. Jadi oats itu sebenarnya adalah tadinya serealia kan ya, termasuknya sebenarnya termasuk yang bergluten walaupun dengan rendah gluten. Nah, sekarang ada tepung oats yang gluten free. Ya, jadi teman-teman tolong jangan salah beli gitu ya. Aku pakai oats yang oatmeal biasa bisa nggak Mbak? Mohon maaf kalau oatmeal yang biasa itu belum bisa karena dia masih mengandung gluten. Coba beli di toko-toko organik atau toko-toko yang sudah menjual healthy baking. Pilih yang gluten free oats. Pilihannya semisal ya, tepung gluten free oats itu susah Mbak dicarinya. Coba pakai chickpea atau garbanzo flour. Itu juga bisa ya. Oke. Kemudian ada tepung mocaf. Aku menggunakan tepung mocaf. Ini kan gampang sekali ya, hampir sekarang semua produsen banyak yang memproduksi mocaf. Bisa dari merek apa aja, aku tidak perlu menyebutkan mereknya. Sea salt, flaxseed meal itu maksudnya adalah flaxseed yang sudah dihaluskan. Biasanya kan kalau untuk gluten free baking itu dia menjadi pengganti telur, egg replacer gitu kan ya. Setelah dicairkan dengan air. Tapi di sini aku tidak menjadikan dia gel ya, tidak dicairkan dengan air tapi digabung saja dengan si bahan-bahan keringnya ini. Jadi flaxseed meal-nya kering, bukan yang basah, bukan yang gel ya. Oke. Ini saya ada untuk lemaknya menggunakan coconut oil atau minyak kelapa. Pilihannya semisal Mbak aku pengen pakai minyak yang lain, silahkan pakai kalau vegan itu bisa pakai ghee karena laktosnya kan sudah free ya. Kalau ghee itu bisa pakai ghee yang dicairkan atau bisa juga pakai lemak dari coklat ya yang dicairkan itu juga bisa, atau bisa juga dengan grapeseed oil, tapi grapeseed oil kan mahal banget ya, atau olive oil juga. Aduh kayaknya jajanan pasarnya jadi high class banget ya kalau pakai itu. Cukuplah kita menggunakan coconut oil aja ya, kan produk lokal anyway. Terus untuk menyamarkan bau-bauan si tepung-tepung ini, bukan berbau sih, tapi memang ada bau khas kan kalau tepung gluten free itu. Jadi pakailah vanilla extract ya, jangan pakai vanilla bubuk. Vanilla bubuk itu cenderung sintetis. Saya tidak menyarankan, apalagi kalau teman-teman ada alergen. Jadi pakainya vanilla extract. Nah, susu non dairy-nya ini bisa ada pilihan ya. Bisa ada pilihan di antara pakai oat milk, almond milk yang kebetulan tidak ada alergen dengan nuts, atau bisa juga dengan santan gitu ya. Coconut milk bisa nih pakai ini. Dan rasanya kalau pakai coconut milk itu lebih gurih gitu loh.
Jadi kebanyakan kan kue-kue tradisional Indonesia atau jajanan pasar kan memang menggunakan santan ya. Nah ini, jadi pakailah kalau misalkan tidak, aduh kok lagi bosen pakai soya, pakai almond atau cashew atau pakai oat milk, ya pakai saja santan gitu loh. 350 dan jangan kental santannya, yang cair saja gitu ya, yang cair. Karena basically ini adalah sebagai cairan pencair dari si tepung-tepungnya tadi. Oke, kita berlanjut ke bahan isi ya. Nah, bahan isian ini kebetulan saya diminta hari ini adalah vegan ya, yang vegan friendly. Saya menggunakan ghee untuk ininya, untuk lemaknya. Maksudnya adalah teman-teman yang mungkin bukan vegan, saya tahu lah gimana gurihnya butter gitu kan ya. Jangan pakai margarin ya, takutnya trans fat gitu ya. Pakainya butter. Cuman karena kita pengen hari ini yang vegan friendly, jadi pakai ghee. Atau aku mau tetap pakai coconut oil mbak, ayo monggo gitu loh. Silahkan, nggak apa-apa, boleh kok gitu loh. Tidak ada larangan. Dan kalau sekali lagi kan ini berbeda-beda ya kebutuhan orang, tingkat pemahamannya juga berbeda-beda. Kalau minyak sayur gimana mbak, minyak sawit? Ya bisa aja sih, cuman kan sekarang kita lagi fokusnya ke healthy ya. Teman-teman tahu sendiri minyak sawit itu seperti apa. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Yang penting itu lemaknya kita menggunakan ada 1,5 sendok makan. Oke. Bawang bombaynya dicincang itu sebanyak setengah bawang ya, setengah buah gitu ya. Nah, untuk pengentalnya, kalau yang sudah ngerti gimana rogu itu kan konsistensinya kental gitu ya. Pengentalnya itu kita tetap menggunakan tepung mokaf, pengganti dari tepung terigu. Biasanya rogu itu dibuat dengan campuran butter, tepung terigu dan susu gitu kan ya. Itu 3 elemen terpenting dalam rogu gitu. Nah hari ini kita pakainya disubstitut semua nih 3-3-nya ya. Si lemaknya kita pakai ghee, tepung terigunya kita pakai mokaf. Nah untuk susunya saya baru pakai soya gitu loh. Susunya saya tidak pakai susu sapi tapi pakai susu soya kemarin itu ya. Jadi again kalau ini susu balik ke preference atau selera masing-masing. Mau tetap menggunakan santan silahkan ya, boleh gitu. Nah untuk isiannya sendiri ada wortel, jamur champignon yang kita cincang kasar. Kalau saya sih menyarankan dicincang kasar, kenapa? Untuk memudahkan nanti melipatnya. Karena kalau diiris-iris saja nanti takutnya suka ada yang terlalu besar, malah jadi susah nanti melipatnya. Buncis iris ini juga optional, teman-teman bisa ganti dengan pea atau kacang polong. Untuk sebenarnya kan ini permainan warna ya, untuk ada warna hijau-hijaunya pakai pea itu boleh. Atau misalkan pengen diganti dengan brokoli, itu juga enak gitu ya. Jadi coba sedikit bermain di isian. Yang penting ingat bahwa daya tahan dari risolesnya mungkin tidak akan lama gitu. Jadi kalau sudah jadi memang hari itu atau besoknya sudah harus dihabiskan. Itu sih yang paling penting ya. Jangan sampai kita sudah buat capek-capek 2 hari kemudian sudah basi dan akhirnya terbuang. Nah selanjutnya ada sea salt, ada merica halus, pala halus, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Ini juga sebagai penyedap saja. Tapi kalau mau di skip boleh loh gitu ya. Kan udah ada jamurnya mbak, nanti ditumis aja dengan si bawang bombaynya, sudah ada umaminya gitu keluar. Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sangat bebas sekali dan disesuaikan dengan selera teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut next. Kita lanjut ke sini dulu cara membuatnya ya. Oke,
Cara membuat kulit risoles itu hampir seperti membuat ini biasa ya, kulit risoles yang biasa kita buat sehari, yang ya biasanya lah gitu. Semua bahannya itu bahan-bahan kering semuanya diaduk dulu ya, semua yang si garam lah ini itu diaduk dalam mixing bowl dengan bantuan balon whisk atau kocokan ya. Nah, boleh juga misalkan, Mbak aku nggak punya kocokan, boleh pakai garpu. Ya, so boleh gitu ya. Pakai garpu juga boleh. Nah, tambahkan si susunya sedikit demi sedikit, jangan langsung dituang semua. Pertama, kita tidak mau dia menggerendel ya, bergumpal-gumpal si tepungnya, nanti jadi susah untuk menghaluskannya. Yang kedua, untuk menjaga konsistensinya. Nah, sekali lagi aku harus tidak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman, gluten free berbeda dengan terigu. Kalau terigu itu ada glutennya, jadi gampang kalau mau kita kebanyakan ya tambahin aja terigunya lagi gitu ya. Tapi kalau gluten free itu kalau udah kecairan ya, kebanyakan air, apalagi kita tuh memang kan dia agak sedikit adonan yang cair ya, supaya kulitnya tidak terlalu tebal, tipisnya bagus gitu kan. Itu harus hati-hati sekali gitu loh. Jadi jangan langsung dituang semua cairannya. Jadi sedikit demi sedikit, belum lagi kan nanti si coconut oilnya belum masuk gitu kan. Atau mau teman-teman, aku mau dicampur langsung Mbak gitu loh sama si susunya, boleh, tapi eman-eman kan ya, ternyata kalau nggak kepake semua, si lemaknya ini kan berfungsi untuk supaya tidak lengket ininya, kulitnya, malah jadi kita nambah lagi minyaknya dan tidak kepakai, terbuanglah itu minyak gitu kan. Padahal kemarin-kemarin minyak lagi mahal ya ibu-ibu, jadi berhematlah gitu. Agak sedikit bersabar kalau membuat produk-produk gluten free itu gitu. Jangan semua langsung dibanjur masukin gitu. Nanti takutnya aduh ternyata nggak ini anti gagal nih, bukan nggak anti gagal tapi bersabar, itu aja sih kuncinya. Ya, itu semua dicampur rata sampai licin ya adolannya, udah nggak ada yang bergerendel-gerendel, atau supaya meyakinkan mau disaring dulu gitu. Boleh. Itu rajin banget. Kalau aku sih agak sedikit malas gitu ya. Jadi aku sedikit-dikit aja gitu. Jadi kalau aku pengen yang perfect Mbak itunya, adonan kulitnya. Ya sok ini dulu disaring dulu biar nggak ada yang adonan yang masih menggerindel gitu ya. Oke, setelah itu dibuat dadar di wajan datar yang berdiameternya 20. Nah, kalau yang lebih kecil gimana Mbak? Nggak apa-apa, itu masalah size-nya dari si risolesnya aja yang nanti berbeda. Kalau aku kebetulan agak kurang seneng yang gede, yang kecil-kecil, jadi seneng yang langsung gede, cepet gitu kan. Kalau yang kecil mungkin agak sedikit capek melipatnya gitu kan ya, walaupun lucu sih gitu kan ya, manis dengan bentukan yang si kecil-kecil itu. Tapi kalau aku lebih memikirkan cepat kenyang. Kalau aku tuh gitu ya, lebih cepat kenyang aja gitu. Jadi aku bikinnya yang 20 cm ininya diameternya. Ya, lakukan itu sampai adonannya habis ya, ibu-ibu, teman-teman semua, tidak ada yang tersisa. Kalau kemarin aku mencoba satu resep kulit risoles ini dengan diameter 20 cm itu menghasilkan kurang lebih ya 10 sampai 12 lembar. 10 sampai 12 lembar kulit risoles. Oke? Jadi kalau mau lebih atau kebetulan pengen yang lebih sedikit, ya tinggal di setengah atau di double resepnya gitu ya. Oke. Membuat isinya ya. Ini agak krusial karena kita bikin rogu. Aku tadi mau mengatakan bahwa elemen terpenting dari rogu itu ada 3 ya. Adalah lemak, cairan, dan pengental. Pengentalnya apa? Biasanya kalau di regular baking itu lemaknya adalah butter,
Cairannya adalah susu ya atau krim. Dan untuk pengentalnya adalah tepung terigu gitu ya, atau tepung maizena. Tapi kebanyakan lazimnya menggunakan tepung terigu. Nah, sekarang bagaimana membuat rogu yang enak? Sebenarnya tidak terlalu susah ya, kawan-kawan, teman-teman. Panaskan dulu ghee-nya, tumis dulu bawang bombaynya hingga harum, sudah terlihat transparan gitu kan ya, sudah layu. Nanti baru tambahkan tepungnya. Nah, menambahkan tepung ini ya, biarkan tepungnya itu bau langunya hilang dulu. Jangan langsung dimasukkan si susu. Kan kadang-kadang tepung itu ada bau tepungnya gitu, walaupun tepung terigu juga tetap ada baunya kan ya, ada bau khasnya gitu ya. Nah, ini biarkan si tepungnya ini jangan sampai hangus, makanya apinya jangan terlalu besar, kecil aja gitu ya selama proses ini. Nggak usah yang pengen cepet-cepet kelar, emang kudu sabar gitu kan ya. Biarkan si tepungnya itu kayak dia ikut tertumis gitu ya sama si adonannya ini, si adonan si bawangnya ini. Nanti setelah baunya harum, pasti kan teman-teman tahu ya, kalau bau harum tepung yang sudah masak tuh kayak apa, baru masukkan si susunya. Itu juga sedikit sampai dia bercampur semua. Tidak ada yang menggumpal lagi. Jadi kan pertamanya tuh masih pasti menggumpal-gumpal gitu kan. Sedikit nanti sampai si susunya habis ya. Itu akan mencair. Nah, itu teman-teman baru masukkan yang lain-lain nih, si wortelnya, jamurnya, buncisnya, itu masukkan. Biarkan ikut termasak di situ. Ini ada tips 1 ya untuk wortel. Wortel itu kan seperti kita ketahui agak keras ya, karena dia kan umbi gitu loh. Kadang-kadang ada yang menyarankan wortelnya direbus dulu gitu ya, direbus sampai setengah matang baru masuk ke adonan ini, adonan si rogunya. Kalau aku kebetulan aku cut double kerjaan kayak gitu. Kenapa? Proses pemasakannya kan tetap ada ya gitu loh. Dan aku nggak suka juga kalau sayuran itu terlalu lodoh gitu ya, terlalu lembek gitu, kayaknya nggak ada. Dan anyway, kalau wortelnya situ sudah dicincang agak kecil-kecil, itu juga gampang masak. Jadi nggak perlu yang double kerjaan harus direbus dulu gitu loh. Jadi aku langsung masukin aja semua gitu ya. Nanti baru selesai si tengah-tengah mau selesai, kita masukkan bumbu-bumbu seperti sea saltnya, mericanya, palanya jangan lupa, agak sedikit harum-harum. Enak gitu kan pala. Dan biarkan itu dia masak sampai wortelnya agak lunak gitu loh ya. Nah itu seperti itu, dan mulai mengental ininya rogunya gitu loh. Jadi kan seperti kita kalau masak apapun yang dikasih pengental dari maizena kan akhirnya kuahnya habis ya, maksudnya kuahnya jadi tidak yang runny gitu, yang encer, tapi lebih kental. Nah itu baru kita angkat. Oke. Nah langkah penyelesaiannya sama seperti membuat risoles umumnya. Ambil selembar kulitnya, berikan isinya. Nah ini untuk pelipatan, aku merdekakan, aku bebaskan kepada teman-teman. Mau yang bentuk segitiga boleh, mau yang agak sedikit padat boleh, persegi panjang boleh ya. Jadi sesuai dengan preference atau kesukaan teman-teman. Kalau aku lagi centil gitu kemarin itu ya bikin yang segitiga. Kalau yang bikin segitiga itu isiannya agak sedikit ke tengah tapi tidak tertengah banget gitu ya. Nanti dari ujung sebelah kiri dan kanannya agak dibentuk seperti sudut gitu ya. Nanti baru dibalik ke
tengah-tengah, nah tuh kiri kanannya dilipat seperti itu. Nanti coba di browsing lah ya, gimana tutorial melipat risoles segitiga gitu ya. Biasanya kalau mama-mama atau teman-teman yang rajin membuat camilan di rumah itu hal yang sangat mudah gitu. Kemarin aku kebetulan kebiasaan buat risoles yang cuma persegi panjang aja biasanya. Kali ini aku pengen coba yang segitiga. Ternyata bisa, alhamdulillah gitu ya. Agak-agak berbeda sedikit. Nah, setelah itu sama juga proses selanjutnya adalah gimana menempelkan si breadcrumb-nya. Nah, breadcrumb ini juga krusial. Kebetulan alhamdulillah ya teman-teman, kemarin aku dapat breadcrumbs itu dari Ogran itu ada produknya crispy breadcrumbs. Jadi buat melapisi ya untuk salah satu ingredients dalam membuat bahan-bahan yang memerlukan tepung roti, dia bisa menggantikan itu dan itu bagus. Aku menyarankan bikin itu, atau kalau mau bikin sendiri pun bisa, memang agak effort. Kenapa? Karena kita bikin dulu ya roti gluten free-nya, baru setelah itu dipanggang, dikeringkan, baru dihaluskan. Tapi kemarin karena saya berhubung ada tenggat waktu yang harus dilaksanakan gitu ya, mepet, jadi kebetulan dapat itu tepung gluten free Ograns. Itu bagus banget dan itu biasa didapat di toko-toko organik atau online juga teman-teman bisa dapatkan. Nah itu biasanya kan untuk menempelkan si tepung panir ini atau breadcrumbs ini ya, kita memerlukan putih telur ya, putih telur. Nah kalau saya, nah ini sebagian dari bagian eksperimen gitu ya kemarin itu, supaya bisa menempel breadcrumbs-nya menggunakan cairan susu. Jadi risoles yang sudah dilipat itu dibalurlah di susu, jangan sampai basah banget, cuman kerendam sedikit aja, lalu gulirkan di dalam breadcrumbs itu. Lakukan itu sebanyak 2 kali supaya bisa menempel sempurna. Kalau teman-teman, aduh Mbak, susunya kan mahal, costly gitu ya. Oke, ada substitut lainnya. Pakai cairan tapioka. Tapioka sebanyak 1 sendok makan ya. Dicairkan sampai kayak yang cair aja gitu ya. Mungkin 50 mili ya, 50 mili air biasa dicairkan, lalu gulingkanlah si risoles yang sudah terlipat tadi di dalam tapioka, baru dibalur ke breadcrumbs. Lakukan itu sebanyak 2 kali karena biar benar-benar menutup semua permukaan. Setelah itu baru digoreng di api sedang, maksudnya minyak yang sudah dipanaskan dalam api sedang. Dan teman-teman tidak perlu yang kok nggak coklat-coklat ya, katanya, kok nggak golden brown ya. Itu ya salah satu kekurangannya, kita tidak akan pernah mendapatkan warna yang golden brown teman-teman untuk risoles yang gluten free ini. Karena apa? Kita tidak menggunakan si telurnya, tidak ada bahan pewarnanya di sini, gitu ya. Telur itu kan salah satu elemen mewarnai juga kan ya, gitu ya. Nah, karena ini tidak pakai telur sama sekali, jadi warnanya memang agak pucat. Kalaupun sumerkeh pengennya risolesnya golden brown, nggak peduli gimana, boleh dicoba. Misal ya sudah selesai digoreng ya, tampak sudah crispy dari segala sisi, tiriskan minyaknya, teman-teman masukkan ke oven dengan suhu 150 derajat di oven 10 menit. Api atas boleh, api bawah boleh, atau atas bawah boleh gitu ya. Itu insya Allah salah satu cara untuk menjadikan dia agak sedikit berwarna gitu ya. Tapi kembali kalau mau kayak gitu, ingat mengisi si rogunya jangan terlalu banyak.
karena proses pemanasan itu akhirnya menjadikan kulitnya menggembung, takutnya pecah pada saat dipanaskan itu. Jadinya isinya malah meleleh kemana-mana gitu ya. Itu saja sih tipsnya. Dan aku mau coba juga share. Kemarin itu aku bikin kulitnya seperti apa. Ini dia. Dan ini videonya. Lentur banget kayak menggunakan terigu. Ya. Nah itu lihat ya. Padahal ini gluten free loh. Itu yang bintik-bintik bukan kotor, tapi itu adalah flaxseed meal. Gitu loh. Aku menggunakan flaxseed meal. Itu dia. Jadi gampang dan nggak cepet dry juga. Seperti misalkan produk-produk gluten free yang lain. Nah ini yang sebelah kiri ya, itu yang belum dipanir ya. Aku coba yang udah selesai melipat semua. Nah ini yang sudah. Jadi bentuk warnanya tuh kan biasanya tepung roti atau tepung panir itu sudah ada yang coklat ya. Jadi dia cepet banget coklat kalau misalnya digoreng, ya kan? Nah ini hasilnya ya cantik banget ya. Warnanya sih agak ya sedikit-sedikit golden brown tapi masih agak pucet gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan hasilnya ya. Yang penting rasa gitu. Dan cukup crispy di luarnya tapi karena ada rogu di dalamnya itu nikmat banget. Dan ini hasil dalamnya. Ya. Oke, sekian dari aku. Bila ada pertanyaan boleh WA ke WA-nya Cake Studio atau ke IG-nya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekian dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Oke, keren banget Neng Dewi, detail banget ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oh ini detail banget sih. Dari awalnya dari bahan-bahannya juga dijelaskan. Ya itu keren banget Neng Dewi, mantap banget ya. Alhamdulillah. Ya, kalau dari Sobat Subi ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyakan aja di room chatnya ya. Barangkali mau tanya-tanya baik seputar bahannya maupun dari seputar tadi cara pembuatannya mungkin ada yang kurang jelas ya. Boleh ditanyakan aja di room chatnya ya. Oke. Ya, jadi untuk resource-nya ini menarik banget ya. Jadi bentuknya itu bentuk segitiga. Ini keren banget sih Neng. Jadi soalnya bosan. Yang panjang-panjang itu kan bosan ya, udah lazim lah ya. Ini ya gitu, suka agak sedikit kerajinan jadinya bikinnya segitiga. Iya betul. Kalau dari segi bentuk juga jadi terlihat unik sih ya. Maksudnya kayak nggak seperti resource pada umumnya ya. Tapi iya. bisa menjadi daya tarik juga nih ya. Bentuknya bentuk segitiga nih gitu ya. Biasanya kan kalau segitiga tuh lebih cenderung ya, kalau aku nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Segitiga itu yang menandakan biasanya ya, menandakan yang berdaging-daging gitu lah. Padahal mah ini tidak berdaging gitu ya. Kebetulan kita kan bikin yang vegan friendly gitu. Cuman divariasikan lah ininya supaya tidak bosan gitu ya, bentuknya segitiga. Sebenarnya tergantung dari isiannya juga sih ya Neng. Jadi kalau isian ya itu ya, aku selalu membebaskan teman-teman untuk mengeksplor lebih jauh sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan isi kulkas juga. Kadang-kadang kan ini cuma ada ini ya, berkreasi dengan isi kulkas yang ada menjadi isian risoles gitu kan ya. Asal mungkin aku belum pernah coba sih yang pakai kol gitu, belum ya. Yang ya istilahnya masih nyambung-nyambung lah satu sama lain, yang matching gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Betul. Menyesuaikan dengan selera dan juga menyesuaikan dengan isian kulkas. Ya,
kita tuh sekarang kan ibu-ibu tuh harus berpikir keras bagaimana cara memanfaatkan isi kulkas yang ada gitu kan ya, jangan sampai beli tapi kebuang gitu kan ya. Jadi cobalah agak sedikit kreatif. Oke, biasanya itu tahan sampai berapa lama sih Neng Dewi resource-nya? Oke, sebenarnya kalau di frozen ya mungkin bisa lebih kurang lebih ya. Ini kurang lebih karena aku jujur belum pernah menyimpannya terlalu lama. Tapi sekitaran seminggu ya ada lah ya di frozen itu kuat. Cuman tantangannya aku juga mau kasih tips nih teman-teman. Kalau mau di frozen, ingat-ingat di antara kan kita suka ibu-ibu tuh kan hemat dan sangat teliti tempat gitu kan ya, nggak mau tempat yang terlalu lebar-lebar supaya kulkasnya jangan sempit gitu ya. Nah, di kontainernya itu di antara salah satu risoles dengan risoles yang lain, ini kebetulan mau di frozen kan risolesnya, kasih baking paper ya gitu. Biar tidak saling menempel gitu. Ini aku share berdasarkan pengalaman kemarin. Jadi sempat aku frozen tapi ya kayak risoles biasanya aja yang ya gitu kan ya, mengirit tempat ya, hemat tempat, mepet. Nah pas udah mau digoreng, aduh nempel ya, kan effort ya. Harus sabar mengikisnya satu persatu supaya tidak pecah gitu kan, supaya tidak terkelupas gitu. Itu ya gitu jadinya, untuk supaya apalagi ini kan buat bekal ke sekolah mbak, aku pagi-pagi. Nah makanya apalagi untuk bekal sekolah ibu-ibu suka nggak sabar, sok itu setiap di antara si risoles yang lainnya kasih aja baking paper biar nggak saling menempel gitu loh. Oke, dikasih tipsnya juga nih. Mantap banget nih. Terus tadi kan kalau dari juga ada dari pala tadi ya Neng Dewi ya, ada dari misalnya nggak pakai pala itu bisa mempengaruhi dari rasanya juga nggak sih Neng? Atau mungkin hanya sebagai pelengkap aja? Otomatis ya ada sedikit yang kurang. Sebenarnya kalau nggak pakai pala itu rasanya ya flat aja. Maksudnya flat itu tidak ada aromatik lah gitu ya. Pala itu kan selain aroma gitu kan, ada sedikit fungsinya juga untuk menghangatkan, walaupun itu sebenarnya tidak banyak gitu kan. Kalau kebanyakan pala kan juga nggak enak ya buah pala bubuk itu. Tapi dengan menambahkan pala bubuk di dalam adonan si rogunya ini, aromanya jadi lebih enak gitu loh, lebih aromatik dibanding dengan ya tidak pakai. Tapi kembali lagi itu kan opsional, ada orang yang suka berbau rempah, ada juga yang aku nggak bisa, even cinnamon aja aku nggak doyan, nggak suka baunya, ya di skip aja, boleh kok gitu loh. Oh oke. Jadi aromanya juga iya sih ya. Oh ya, ini dari Neng Eli nih. Aku pakainya yang merek Ogran mbak. Aduh, sayang aku jauh dari kulkas ya nggak bisa ini. Tapi mereknya Ogran. Ogran itu kan produknya macam-macam sih, impor ya. Tapi ya sangat berguna lah ya, menolong yang kita pemalas-pemalas ini gitu kan, untuk membuat gluten free rotinya dulu gitu kan, dikeringin baru dihaluskan. Itu nolong banget gitu si Ogran itu gitu kan. Biasanya kan dia punya macam-macam, ada yang cake mixnya, bread mixnya, cookies mix, ada blazer apa segala macam. Nah kebetulan aku juga baru kali ini menemukan si Ogran crispy bread crumbs namanya. Boleh di browsing ya di toko-toko online, biasanya suka ada gitu loh. Oke, semoga bisa menjawab Neng Eli.
Oke. Terus selanjutnya, Neng Dewi maaf, kayaknya saya kurang jelas di ini sih, Ya. apa satu adonannya itu jadi berapa ya Neng? Bisa jadi berapa ya? Kemarin itu ya karena kulitnya kemarin aku dapat sekitar 10-11 pieces satu resep itu. Si rogunya malah masih agak sedikit lebih. Jadi untuk yang segitiganya aku bisa dapet dengan adonan kulit yang tadi ya, itu bisa dapat 10. Kalau kulitnya lebih kecil-kecil, tidak semena-mena kayak aku tadi 20 cm gitu ya, sekitar 16 sentian, itu kayaknya bisa sampai 20 pieces deh Mbak. Oh, tergantung dari diameter pennya, diameter si dadarnya itu. Dan aku tuh kan kemarin kita sekeluarga tuh seneng yang berlimpah gitu kan ya. Jadi isiannya tuh banyak gitu loh. Kita tuh seneng isian yang nggak pengen yang sekedar ada gitu ya. Jadi isiannya banyak. Makanya kenapa di gambarnya pun, di potretnya pun si Risolesnya tuh gendut-gendut gitu kan, menul-menul, karena ya itu isiannya banyak. Iya kan, dari diameternya kan juga besar ya Neng, jadi isinya juga pasti banyak ya. Jadinya karena kalau misalkan udah lipat-lipat gitu, banyakan kulitnya nggak berasa gitu. Jadi lebih enak kan kalau pas udah dimakan tapi dalam satu gigitan tuh rogunya udah berasa kan. Kadang-kadang kita suka makan risoles yang effort ya, udah hampir ke tengah baru ada isiannya gitu kan, sebel gitu loh. Jadi aku pengen sekali gitu, itunya rogunya udah berasa gitu. Jadi di tepiannya itu juga udah terasa ya Neng? Udah terasa, makanya aku bilang untuk menggorengnya itu tidak perlu berlama-lama. Karena apa? Kan semakin panas minyak itu lama-lama si risolesnya menggembung gitu kan. Nah itu kadang-kadang jadinya pecah. Nah si rogunya nanti malah keluar bocor gitu loh. Jadi cukup sampai si breadcrumbnya itu crispy ya, kelihatan sudah garing, tidak ada yang basah, angkat aja gitu loh. Karena kan sebenarnya kan udah masak semua gitu loh, bukan sesuatu yang masih mentah gitu loh. Kalau mau lebih crispy, nah itu tadi aku bilang dimasukin ke oven gitu loh. Jadi crispiness, itu benar kriuk-kriuk lah. Jadi pas kres dapet gitu ya, si risolesnya tuh langsung rogunya tuh meleleh gitu pas di mulut. Enak banget dah. Ini kayaknya pas banget kalau lagi musim hujan ya, cemilannya itu sama risol gitu ya. Enak banget. Pakai teh hangat atau kopi ya, aduh enak banget lah. Iya. Kayaknya bisa langsung ini sih nanti ya, langsung dipraktikkan sih kayaknya. Langsung eksekusi nanti. Tadi kayaknya Mbak Eli ada nanya apa ya? Aku kelewat tuh. Oke, sebentar. Oh ya. Crispy breadcrumbs or grain 300 gram di Tokped 70.900 rupiah. Hihi, mahal ya. Betul Bu. Itu ya buah dari kemalasan. Tapi anyway ya, jangan takut. Aduh Mbak, 300 gram itu sedikit banget. Emang kita pakainya sedikit, believe it or not ya. Kalau pakai breadcrumbs yang biasanya itu, kayaknya aku untuk melapisi risoles yang 10 biji itu kayaknya kurang loh. Karena mungkin tempelan dari si putih telurnya itu, belum lagi kan menggumpal-gumpal ya. Ibu-ibu suka bikin risoles pasti tahu lah. Udah baru juga ditaro. Nah si sisa-sisa yang menggumpalnya
kena basahan putih telur itu banyak yang kebuang kan. Nah, makanya kalau pakai yang ini itu irit. Karena kita tidak pakai putih telur yang gampang membuat menggumpal-gumpal. Jadi sampai sekarang aku bikin kemarin 10-11 risoles itu yang gede-gede itu, mungkin aku cuman pakai 1/4. Jadi masih ada sisa banyak banget gitu loh. Jadi masih bisa dipakai ya sekitar 2 kali lagi lah. Walaupun ya itu, kalau mau hemat aku bilang tadi ya, bikin sendiri dengan membuat dulu si roti gluten free-nya, dikeringkan lagi di oven, terus dihaluskan. Ya itu aja effort. Sebenarnya kalau dihitung cost-nya, gas dan listriknya sama ya, 70.000 juga, mendingan udahlah beli aja lah. Oh iya. Kan kita harus memperhitungkan itu juga ya, apalagi kalau yang bisnis ya. Aku agak sedikit pintar akhir-akhir ini. Jadi, aduh, gasnya belum lagi, aduh, listriknya, ya udahlah beli aja lah gitu. Oke ya, ini kalau mau menghemat itu ya beli aja sih. Soalnya kan kayak perhitungannya juga sama ya. Iya. Akhirnya hitung-hitungannya akhirnya sama juga gitu loh kan. Antara beli dan bikin sama aja. Dan aku melihat juga di ingredientsnya Ogran cukup aman. Jadi tidak yang kayaknya mengkhawatirkan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Jadi bisa lah dipakai oleh teman-teman gitu loh. Oke, keren banget, ini nggak terasa ternyata sudah 1 jam. Tapi sebelum Alhamdulillah. boleh ini dulu nggak, Neng Dewi, tips agar kulit risol itu tidak mudah sobek itu gimana? Oh iya benar. Aku baru pintarnya memang hari ini loh. Astagfirullah. Beneran. Jadi kemarin itu ya, makanya aku agak sedikit pemalas untuk membuat risol. Suka robek gitu kan, suka robek. Tipsnya, entah tanganku yang sudah mulai terbiasa atau gimana, wallahu a'lam ya. Tapi aku merasakan, misalkan ya teman-teman, supaya tidak lengket ya, kadang-kadang kan suka effort ya kita untuk membalik si kulit risolesnya itu. Minyaknya tadi kan aku pakai sendok makan ya kalau nggak salah, bisa ditambahkan setengah lagi boleh ya. Dan yang paling terpenting itu aduk rata ya, aduk rata. Dan setiap mau nuang ke si pennya atau si wajan dadarnya itu diaduk dulu gitu loh. Karena kan gluten free itu kadang-kadang suka mengendap ya, lama-lama ngendap gitu kan, apalagi ini cair gitu kan. Jadi sok itu setiap mau menuang diaduk dulu biar rata. Nanti baru dituang gitu ya. Tahulah kalau bikin dadar kan si pennya yang diogel-ogel gitu kan, dari kiri kanan supaya bagus. Nah, dan tidak terlalu lama. Kalau di pinggir-pinggirnya sudah mulai kelihatan agak crisp gitu ya, agak-agak kering itu, dan tengahnya sudah tidak kelihatan basah, ada optional, teman-teman mau dibalik boleh, enggak pun nggak apa-apa, itu langsung diangkat aja. Jadi saya ngerinya kalau terlalu lama, itu lama-lama kering dan itu menjadikan kita susah untuk melipatnya dengan gampang pecah. Itu sih sejauh ini ya pengalaman yang bisa aku share untuk membuat kulit risoles supaya tidak pecah adalah seperti itu. Oke, mantap banget. Semoga nanti bisa dipraktikkan juga buat Sobat Subi di rumah, tips-tipsnya, resep-resepnya ya. Dan karena sudah 1 jam ini nggak terasa banget ya. Sudah. Ya Allah. Benar-benar ya teman-teman, aku sebuah anugerah banget hari ini tuh bisa berbagi karena masih fresh banget di akunya, karena aku ya ini challenge yang berhasil itu rasanya pingin berbagi kepada teman-teman semua untuk bisa yuk bikin yuk gitu loh. Either emang ya apalagi ya dengan keadaan
ekonomi sekarang kita bisa bikin sendiri, insya Allah juga bisa menjadi salah satu mata pencarian mungkin gitu kan ya dari Risoles ini. Insya Allah sama-sama bermanfaat, itu aja sih. Amin. Oke, dan buat Sobat Subi yang mungkin belum. Oke, terima kasih juga nih Neng Linda ya sudah join webinar kita malam hari ini. Mungkin kalau dari Sobat Subi yang mau langsung praktik, mungkin ada kendala, besok kita masih ada satu sesi lagi ya. Ya. Nanti boleh ditanyakan mungkin kendalanya apa sih ketika membuat risoles dari resep malam hari ini, boleh banget besok ditanyakan ya di sesi telewebinar kita besok jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Oke, dan untuk minggu depan kita ada topik dari lilin hias aromaterapi dengan Neng Ina. Ini juga pasti bakal menarik banget teman-teman ya, jangan sampai dilewatkan ya. Oke, terima kasih banyak buat Neng Dewi malam hari ini, luar biasa banget. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya dengan challenge-challenge aku selanjutnya. Mudah-mudahan ada customer-customer yang sangat berbaik hati untuk memotivasi aku untuk membuat satu yang lain lagi gitu kan. Iya, ini kalau Sobat Subi mau request ya, itu boleh banget nanti ke Instagram Cake Studio aja ya. Nanti request buat challenge buat Neng Dewi ya. Iya. Dan kalau ada yang masih belum jelas, jangan sungkan-sungkan. Silahkan WA aku ataupun DM di Instagram juga boleh. Silahkan, mangga. Oke ya. Oke, dan buat Sobat Subi, untuk buat Sobat Subi semuanya di sini yang mau cari ya, yang lagi cari produk pecah belah yang pastinya cantik-cantik untuk menyajikan makanan-makanan tadi ya, risolesnya itu disajikan di piring cantik. Subianti juga memiliki asik. ya. Dan pastinya Sobat Subi itu bisa cek ke marketplace kita ya yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify. Tinggal ketik aja namanya sama kok ya, Soebi Spasi Antik ya, tinggal cari aja. Atau buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal kunjungi aja di www.soebiantik.shop ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Neng Dewi dan juga Sobat Subi semuanya. Oke, kita akhiri ya untuk sesi webinar kita hari ini. Selamat istirahat semua, happy weekend, assalamualaikum.